Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi merupakan bagian dari surah Al-Baqarah ayat ke-255. Bacaan doa ayat kursi menjadi salah satu bacaan yang digunakan dan memiliki derajat yang paling tinggi di antara bacaan doa yang lain. Semua surat yang ada di dalam Al-Quran sejatinya memang dimuliakan, namun ayat kursi memiliki kedudukannya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa ayat kursi memang dianjurkan untuk dibaca dan sangat baik dibaca saat selesai sholat fardu, sebelum tidur, menjelang pagi dan sore hari. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, namun ternyata ada juga waktu-waktu yang dilarang untuk kita membaca ayat kursi. Dan jika tetap dilakukan, bukannya kita mendapatkan pahala, malah bisa menjadikan kita mendapatkan dosa. Lantas, waktu mana sajakah itu? Berikut ini waktu yang dilarang untuk membaca ayat kursi yang perlu kita ketahui. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu yang pertama yang dilarang untuk membaca ayat kursi adalah saat ruku dan sujud dalam sholat. Ayat kursi ternyata dilarang untuk dibaca saat kita sedang melakukan ruku dan sujud dalam sholat. Larangan tersebut ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas bahwa ayat kursi dilarang dibaca saat ruku dan sujud karena merupakan bagian dari ayat di dalam Al-Quran, sehingga jangan membacanya di dua gerakan sholat tersebut. Waktu yang kedua yang dilarang untuk membaca ayat kursi adalah saat berada di dalam toilet atau di kamar mandi. Ayat kursi dilarang dibaca saat kita berada di toilet atau kamar mandi. Ahlul ilmi menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika
di dalam toilet. Sebab itu berarti kita melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Selain itu, juga menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, saat sedang menanggung hadas besar. Waktu selanjutnya yang dilarang untuk membaca ayat kursi adalah saat kita sedang menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat kita sedang berada dalam keadaan junub, haid ataupun nifas. Haram hukumnya untuk kita membaca Al-Quran termasuk ayat kursi dalam keadaan menanggung hadas besar, kecuali membacanya di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita haid dan orang-orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang keempat, waktu yang dilarang untuk membaca ayat kursi adalah saat kita sedang berada dalam keadaan mengantuk. Selanjutnya, saat sedang mengantuk, ternyata kita dilarang untuk membaca ayat kursi. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya membaca ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan membaca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia dibaca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam An-Nawawi, Imam Muslim dan Ibnu Majah. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 waktu yang dilarang untuk kita membaca ayat kursi, meskipun bacaan ayat kursi memiliki banyak keutamaan, banyak manfaat yang akan kita dapatkan apabila sering kita amalkan. Namun jangan pernah coba-coba untuk mengamalkan ayat kursi dalam 4 waktu tersebut. Karena kenapa? Karena jika kita tetap melaksanakan atau membaca ayat kursi di 4 waktu tersebut, bukan manfaat yang kita dapatkan, bukan pahala yang kita dapatkan, dan juga bukan keistimewaan yang akan kita dapatkan, melainkan yang akan kita dapatkan adalah dosa. Sungguh rugi jika kita mengerjakan sesuatu kebaikan namun justru bernilai dosa. Sangat rugi dan sangat rugi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan kita mengetahui waktu-waktu yang dilarang untuk membaca ayat kursi menjadikan kita lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang beriman dan hamba yang selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.